Kisruh sepak bola tanah air saat ini memasuki babak baru. Belum selesainya permasalahan sanksi FIFA. Kini Indonesia kembali terlibat dengan adanya dugaan match fixing atau pengaturan skor pertandingan. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir di studio Deputi 5 Kemenpora Gatot Dewabroto, dan kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 02152-900-308 atau 02152-900-311. Dan kami juga nanti akan mencoba untuk menghubungi Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan. Mas Gatot, ini kalau kita bicara soal mafia bola ini seolah-olah seperti mengkonfirmasi apa yang dilakukan Kemenpora ya, Mas Gatot ya, artinya membukukan PSSI. Saya kira alasan untuk pembekuan PSSI waktu itu tidak ada hubungan dengan pengaturan skor. Tidak ada hubungan, karena masalah administratif aja pada saat terkait itu. dengan dua klub, ada Persebaya dan Arema yang notabene belum mendapatkan rekomendasi dari Bobi, tetapi dibiarkan oleh PSSI, dan kemudian kami berikan SP1, SP2, SP3 dan akhirnya jatuh pada pembekuan tersebut. Nah, tapi pada saat proses pembekuan itu terus kemudian kan yang membuat semacam pembenaran lah apa yang dilakukan oleh Kemenpora dari keterangan-keterangan tim 9 misalnya, bahwa bukan hanya masalah administratif, tapi ini masalah yang begitu panjang karena PSSI memang mungkin tidak patuh dan juga banyak sekali match fixing itu sebetulnya. Iya, memang betul. Di berbagai media juga sudah disampaikan bahwa tim 9 pernah juga kedatangan oleh somebody, seseorang yang itu atas permintaan tim 9 kan? Itu atas permintaan tim 9 dan yang bersangkutan juga volunteer untuk merelakan dirinya untuk diundang. Tapi poinnya kembali tadi saya katakan, kami tidak ada alasan kuat untuk mengatakan bahwa pembekuan itu karena pengaturan skor. Karena waktu itu yang diurusin oleh tim 9 juga banyak, dan yang kedua juga yang ada bukti kuat bahwa kenapa abai terhadap peraturan itu hanya karena masalah kemudian dua klub itu. Oke, Mas Gatot, sebelum kita lanjutkan, kita punya satu rekaman ya yang mungkin juga banyak sudah didengarkan. Kita coba untuk tampilkan kembali rekaman perbincangan mengenai adanya pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola. Das. Ya. Indonesia bagaimana? Cuman Indonesia. Pasti kalah. Saya kan cakap. Mesti Thailand menang. Indonesia kalah. Thailand menang. Kalah. Thailand menang. Indonesia kerja? Saya punya kabarnya Indonesia kerja. Indonesia kerja? Yang baru tadi saya dapat panggilan telepon. Seminggu saya dengar itu Indonesia buat kerja. Indonesia buat kerja ini? Ya. Kalau berapa? 2 atau 3. Indonesia kosong, Thailand 2 atau 3. Tengok pasti ada 3 biji dan 3 pasti 3-1, 4-0 atau 3-0. Oh begitu, Indonesia lose. Indonesia lose. Indonesia kerja, siapa yang bikin? Singapura menyorong, saya pun tak tahu. Tapi buat taruhan ambil Thailand saja. Apa? Buat taruhan Thailand saja. Oh, Indonesia lose ya? Indonesia lose. Orang mana? Menang, kirim uang menang. Ya, orang mana yang bikin? Orang mana yang bikin? Malaysia, orang Malaysia. Orang Malaysia bikin. Siapa yang kerja? Pastilah budak-budak lah kerja. Iya, orang Malaysia siapa yang kerja? Bos. Oh, itu bos Cina, saya kata yang mana satu. Oh. Ini buat taruhan dulu apa Indonesia ini Thailand saja pasti menang. Thailand pasti menang. Pasti menang, nanti kirim uang sama saya. Ya. Indonesia lose ya? Iya. Ya, itu tadi rekaman percakapan antara seseorang mengenai adanya dugaan pengaturan skor dalam pertandingan Indonesia melawan Thailand, dan juga pada saat Indonesia melawan Vietnam juga terjadi adanya match fixing. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon Direktur Hukum PSSI Pak Aristo Pangaribuan. Selamat pagi Pak Aristo.
Selamat pagi. Ya, Pak, ini kalau kita bicara soal pengaturan skor ini, Pak, terus kemudian juga ini bukan hanya bicara individu, bahkan PSSI juga dilaporkan ke polisi karena adanya dugaan mafia sepak bola di sana. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Aristo? Nah, sebelumnya saya koreksi dulu tadi. Itu dugaan terjadinya match fixing. Jadi match fixing ini masih dugaan berdasarkan bukti-bukti tadi rekaman yang dianggap bukti. Itu saya yang kedua, PSSI itu tidak dilaporkan ke Barreskrim bahwa rekaman itu dilaporkan oleh sebuah civil society, bilang saja begitu, itu bukan laporan, itu bukan tanda bukti lapor, itu hanya tanda terima surat pengaduan. Nah, ini yang saya harus luruskan nih. Oke. Karena saya sudah lihat itu bukan TBL, kalau tanda bukti lapor itu kodenya TBL. Nah, tapi di atas semua itu sebenarnya begini, bahwa match fixing ini betul bahwa salah satu tanggung jawab yang besar adalah induk organisasi cabang olahraga. Tetapi bukan hanya itu, karena peristiwa match fixing ini adalah cross border. Di situ ada urusan sepak bola, ada urusan penegakan hukum pidana, ada juga fungsi pengawasan baik dari civil society maupun dari pers. Itu yang harus ditegaskan. Betul bahwa PSSI sudah mempunyai perangkat-perangkat hukum sendiri untuk menegakkan atau untuk mengawasi suatu peristiwa match fixing berdasarkan jurisdiksinya atau berdasarkan skopnya. Misalnya PSSI punya integrity department yang bekerjasama dengan Badan Sports Radar yang berfungsi sebagai watchdog dari upaya preventif match fixing. Nah, kemudian peristiwanya sendiri ada yang namanya komisi disiplin, komisi banding. Misalnya pada waktu PSIS Heri Kiswanto itu walaupun dia pemain tim nasional dulu, di-ban for life oleh PSSI. Nah, kemudian itu penegakan hukum bisa masuk lewat polisi sebenarnya. Misalnya kita punya di KUHP tentang perjudian dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap swasta. Iya, Pak Aristo, halo. Oh, terputus, nanti kita akan coba untuk sambung kembali. Ya, Mas Gatot, ini kalau kita bicara soal match fixing, ini dari keterangan yang mungkin sudah dicatat oleh tim 9. Sebetulnya ini benar ada dan terjadi secara luas atau bagaimana sebetulnya, Mas Gatot? Jadi sebagai informasi pada tanggal 4 Maret 2015 itu kami pernah kedatangan oleh seseorang yang dia mengaku tahu banyak tentang masalah match fixing gitu. Tetapi sayangnya pada saat pembahasan kami mendengarkan secara lengkap dari keterangan si orang itu yang bersangkutan tidak cerita secara detail, hanya umum saja. Itu umum saja mungkin kadang-kadang juga membuat kami kaget juga. Cuma sayangnya pada saat kami contoh tanya, umumnya itu seperti apa maksudnya? Misalnya di mana sih pernah terjadi kejadian untuk match fixing di Indonesia? Apakah itu hanya terjadi pada di kota-kota tertentu, lalu level kasta sepak bolanya apa saja? Tapi pada saat kita tanya siapa saja yang kemungkinan terlibat, dia ragu-ragu karena waktu itu tidak percaya sepenuhnya kepada tim 9. Apakah tim 9 ini solid bisa menjaga informasi atau tidak? Tapi poinnya adalah bahwasanya sekarang ada geger-geger tentang ini, kami tidak kaget karena sudah ada yang menceritakan itu. Karena sudah ada yang menceritakan. Kalau tadi dikatakan bahwa levelnya di tingkat apa aja dan di kota mana aja itu jawab. Itu tidak dijawab. Itu tidak Jadi dijawab. bikin penasaran kami. Makanya waktu itu kami sempat agak disindir oleh sebagian publik atau beberapa media tertentu. Loh, kok tim 9 tidak mampu mengungkap indikasi atau dugaan match fixing. Lalu kami katakan, kami kan ad hoc yang kredibel. Orang-orang yang hadir di situ kredibel. Maksud sih cuma konon kabarnya baru kata di ini, kemudian kami bawa ke Barreskrim. Yang sekarang saja Mas Aristo tadi juga sudah mengatakan itu saja cuma sekedar laporan. Jadi poinnya adalah kami sangat hati-hati sekali. Tetapi di sisi lain, mindset konstruksi kami di tim 9 waktu itu sudah bisa mengetahui kira-kira match fixing itu seperti apa. Yang notabene sebetulnya di FIFA sendiri, yang kalau bahasa FIFA itu match manipulation ya, itu juga dilarang keras. Jadi poin yang ingin kami sampaikan melalui kesempatan tersebut, orang mengatakan konon kabarnya ada match fixing, tapi kayak apa sih sesungguhnya yang terjadi? Nah, kami sudah ada gambaran, tapi sayangnya sangat general banget. Gitu. Itu generalnya seperti apa, Pak? Iya, generalnya tidak menunjuk kepada informasi yang kami peroleh, misalnya siapa-siapa yang terlibat, contohnya apa saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana perilaku yang sesungguhnya, misalnya praktek di lapangan, pengaturan itu bagaimana itu terjadi. Nah, tapi ada beberapa juga yang terkuak, misalnya kasus kayak yang tim nasional di SEA Games belum lama ini. Sampai saat ini Kemenpora tidak percaya
bahwa itu terjadi. Yang ini apa namanya, yang di antara U23 lawan Vietnam dan Thailand. Kami sejauh ini tidak percaya, maksud sih mereka sudah kalah, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, kan pasti akan jadi cemoohan. Kami nggak percaya. Tetapi di sisi lain, kalau disampaikan lalu juga disampaikan Aji Santoso. Iya, bukankah apa namanya, match fixing yang hebat itulah yang bisa membuat orang lain itu tidak percaya bahwa terjadi match fixing sebetulnya? Betul. Karena ada kemungkinan ya, misalnya, tapi ini masih terlalu prematur ya. Tempo hari kan disampaikan oleh Haji Santoso gitu. Nggak mungkin pemain itu setiap hari dengan saya. Nah, kelihan dari match fixing itu di beberapa tempat, tapi nggak tahu untuk di Indonesia, tapi moga-moga tidak terjadi. Itu masuknya itu tidak mesti harus layer lewat pelatih. Bisa saja dia langsung head to head dengan pemain itu sendiri. Jadi ini memberikan semacam hipotesa kepada kami bahwa jurus akses itu bisa ditempuh dari berbagai cara. Iya, Mas Gatot, sebelum kita jeda, kalau kita melihat percakapan yang terjadi tadi itu memang tidak membuktikan bahwa ada bukti match fixing itu terjadi. Tapi ketika dia menyatakan bahwa ya Indonesia pasti kalah, terus dengan skor yang hampir mendekati kebenaran, bukankah itu membuktikan bahwa match fixing itu sebetulnya sangat lumrah dan biasa terjadi sebetulnya? Loh, kalau kita lihat sejarahnya ya, dulu pada zaman kan sebentar lagi Indonesia ada Asian Games 2018, dulu ada Asian Games 62 gitu. Dulu menjelang, saya hanya buka-buka aja, kita buka dulu, pada saat menjelang Asian Games itu kita dibuat porak-poranda. Dulu ada pelatih terkenal, Tony Bogacnik, sudah susah-susah membuat tim, tapi berantakan menjelang Asian Games. Jadi kalau dilihat sejarahnya itu sudah lama di Indonesia. Tetapi match fixing itu? Match fixing, udah lama. Kemudian banyaklah cerita yang mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian belum lagi di negara lain. Tapi poinnya adalah, nah, hak ataupun yang ingin dilakukan oleh Kemenpora itu untuk memberantas hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita sudah give up in despair. Itu ada, tapi susah dibuktikan. Orang mengatakan ini kayak kentut, ada tapi nggak tahu siapa yang melakukannya gitu. Dengan cara inilah makanya pada saat ada seseorang kemudian didampingi oleh civil society kemudian lapor, kami mendukung saja dalam konteks supaya itu diproses secara baik. Tetapi kalau kemudian cuma asal-asalan, kalau yang tadi dikatakan oleh Mas Aristo, itu juga perlu dikritisi. Jadi jangan sampai harapan publik demikian tinggi, ujung-ujungnya nanti juga patah di tengah jalan. Gitu. Kita akan lakukan ini di segmen berikut nanti, Mas Gatot.